mencuri, mengambil haknya orang lain. Dosa besar, naudzubillah. Mencuri itu adalah kadang menjadi sifat jelek, bukan karena dia tidak mampu. Kadang punya duit, punya ini, tapi mencuri karena memang sifat jelek, tangannya tangan neraka. Sudah dicukupi, ada duit, tapi nggak bisa. Jadi yang mencuri pun bukan berarti orang selalu melarat loh itu, karena dia tidak membiasakan dari kecil menghindar dari haram. Maka kami ingatkan, jangan ajari anakmu untuk mengambil yang bukan haknya. Ada kancing baju jatuh di pinggir jalan mau diambil, sayang, bukan milik kita. Jangan biasakan mengambil, ambil nggak ada yang punya kok. Wah, mana dari kancing baju nggak ada yang punya, wah, pisau gede nggak ada yang punya, motor nggak ada yang punya. Mencuri anti mencuri dilatih dari dini. Sebab kalau sudah punya kebiasaan mencuri, naudzubillah, nggak tahu tuh refleks itu. Dan itu cerdas. Jadi duduk begitu kelihatannya khusus sholat tuh mikir mencuri dia, mencuri. Makanya Nabi mengatakan kenapa dipotong kalau sudah memenuhi nisab? Karena mencuri itu adalah hilangnya amanat di dalam hati. Makanya perlu kami hadirkan, jangan biasakan anak anda mengambil miliknya orang lain, termasuk milik saudaranya. Milik siapa itu saya? Milik adik. Milik adik harus izin dulu. Kalau nggak umi marah. Sudah adikku nggak ada, nggak apa-apa, nggak bisa izin. Harus biasakan izin. Terlatih dari kecil agar tidak menjadi biasa mencuri. Kalau sudah biasa mencuri dari kecil-kecil menjadi gede, naudzubillah. Untung tobat sadar seperti yang bertanya tadi. Unik orang mencuri itu. Ada suatu ketika seorang ibu itu kaya raya ngadu kepada kita tuh, anak saya itu masya Allah saya takut tiba-tiba di lemarinya ada barang-barang orang lain. Ada. Kenapa? Tidak punya rasa takut pada Allah. Alasannya punya refleks merasa nggak ada, istilah nggak sadar itu bohong. Karena nggak takut pada Allah. Karena nggak takut pada Allah. Dan unik sekali pencuri itu. Kemudian setelah itu, bagi siapapun yang pernah mencuri ada wajib mengembalikannya. Kalau tidak, ada tuntutan nanti di akhirat. Saya tidak ingat. Satu, saya tidak tahu orangnya. Dua, bagaimana caranya? Jika anda tidak ingat berapa curian anda harus bisa kira-kira. Kira-kira seberapa banyak dalam 2 tahun itu anda mencuri misalnya. Atau orang itu mencuri, kira-kira. Setelah dikira-kira ketemu, ya sudah, sesuai dengan kira-kiranya itulah tanggungannya. Kemudian setelah itu orangnya bisa dicari nggak? Kalau memang sudah dikira-kira, aku pernah motor, pernah sepeda harganya 700.000, motor ini ditulis semuanya. Kemudian mau dikembalikan, maka dilihat dulu. Kalau orangnya ada, ya dikembalikan. Tapi kalau orangnya tidak ada, saya tidak ingat orangnya. Saya nyuri motor, nggak tahu motor siapa kok. Saya ambil di alun-alun, sudah. Mau nyari orangnya nggak ketemu. Bagaimana caranya? Cara mengembalikan adalah, kalau mengambil miliknya orang yang tidak tahu orangnya, caranya adalah berikan ke tempat yang baik. Yang jelas, jangan sampai uang itu ada di tangan. Sebab kalau uang ada di tangan, mati diwaris oleh anak-anaknya barang haram. Misalnya begini, senilai motor harga 5 juta. Saya titipkan pada seorang khodi orang percaya. Tolong, ini duitnya si fulan. Atau saya nggak tahu ini duitnya siapa, saya serahkan padamu. Atau Anda sedekahkan. Anda sedekahkan, diniatkan untuk orang yang Anda curi duitnya. Disedekahkan, setelah disedekahkan, niatkan, ya Allah semoga ini untuk mereka. Begitu caranya. Disedekahkan, karena Anda tidak tahu orangnya. Kalau tidak tahu orangnya, disedekahkan. Tapi kalau tiba-tiba orangnya datang, Anda ganti. Tapi kalau orang tobat nggak ada masalah mengganti. Orang tobat kok hukuman di hadapan Allah tak mengerikan. Baik. Bagi orang yang ingin tobat mencuri barangnya orang lain, tapi orangnya kok ada dan tahu, saya pernah nyuri milik tetangga itu. Gimana cara tobatnya? Kalau udah pakai aturan tobat itu berat jadinya. Ya caranya adalah berapa sih motor? Senilai berapa? 7 juta. Minta aja nomor rekeningnya dia, transfer 7 juta. Jangan datang langsung ngomong, Pak Haji mohon maaf ini 7 juta. Duit apa ini? Dulu motor Pak Haji yang saya curi ini. Bukan motor Kak, itu ada duitnya Kak. Ada lainnya nanti. Makanya tobat itu harus ada aturannya. Cukup yang penting harta itu nyampe kepada yang bersangkutan. Biarpun Anda tidak perlu ngomong. Kalau Anda ngomong malah berabe nanti. Wah ini pencurinya. Saya ngadu ke polisi habis 10 juta. Saya ke polisi yang saya tugaskan. Mereka kan harus kasih uang saku. Apa uang tel atau apa misalnya. Atau bukan polisi. Ada polisinya memang lillahi ta'ala. Atau yang lain teman-teman yang saya kerahkan. Saya harus kasih duit 10 juta. Ganti. Wah bisa ribut nanti. Nah ini maka jika orang yang kita curi itu kita tahu dan khawatir emosinya tambah, jadi yang penting hasil atau barang curian atau ganti nilainya tadi Anda sampaikan kepada dia. Itu cara tobatnya. Dan setelah itu Anda jangan ulang lagi. Selesai. Allah begitu mudahnya tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.